Oke, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, kita dengarkan bahwa masing pembicara tadi sudah menyampaikan dan mudah-mudahan sebagian yang belum pernah dengar, inilah betul-betul real potensi bangsa dan negara kita. Jadi artinya semua sangat terbuka. Justru di tengah-tengah inilah, jadi antara hulunya dengan tadi hilirnya di tengah-tengah ini, ya itu yang menjadikan hambatan. Maka dulu kami mengemukakan ada saintifikasi, itu bagian untuk sebenarnya dialog agar terjadi satu leverage jamu di kalangan teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter. Nah, kemudian dengan PP 103 2014 itu juga sebenarnya memberikan kedaulatan kepada teman-teman kesehatan tradisional untuk apa namanya memberikan kepada teman-teman itu untuk menyuarakan tadi ya masuk angin dan sebagainya gitu. Nah ini menyebabkan kita semuanya harus kerjasama. Nah kami mohon di antara teman-teman ada yang mungkin ingin mengumpulkan pertanyaan, kami persilahkan. Mohon bisa dibantu oleh host. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Risnawati bangun. Jadi apakah ada hubungan antara tanah Majapahit dengan COVID? Kemudian ada permintaan yang melonjak dan sebagainya. Dan Pak Bambang Sulaksono ada pemerhati dunia dan sebagainya. Ada kaitannya yang testimonial. Tapi sebelum itu saya mohon apakah ada di sini Dr. Syarif Hudaya dan Pak Jaya Suprana serta Profesor Kerry yang memang bisa memberikan dalam 2 menit begitu sharingnya untuk sebelum para pembicara membahas atau menjawab masalah-masalah ini. Kami persilakan mungkin karena saya nggak bisa melihat, kami persilakan mungkin. Ya, baik, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Syarif ya? Betul, Prof. Ya, silakan. Mungkin cepat saja, mungkin. Jadi saya mewakili dari sejawat Dr. Satu Jamu. Jadi memang mungkin di sini juga gabungan dari beberapa asosiasi ya, Prof. Tadi penyelenggaranya. Jadi mungkin kami juga salah satu asosiasi yang besar sebetulnya, Asosiasi Dokter SJ, di mana kita beranggotakan 16 dokter. Tapi memang kami sebagai instrumen dari program Satu Jamu, yang kami adalah dulu dideklarasi oleh Prof. Agus selaku deklarator SJ. Dalam rangka dengan COVID ini, Prof, kami di SJ masing-masing berperan, Prof, di daerah masing-masing. Ya, jadi kami banyak tergabung di tim gugus tugas di tiap daerah, terutama terkait dengan jamu. Minimal kami sebagai edukator di sana, bahwa memang sekarang jamu sedang banyak digunakan oleh masyarakat, Prof. Jadi selain kami juga sebagai instrumen program SJ, kami juga masih istiqomah, Prof, di daerah. Jadi kita semua berpartisipasi dalam rangka pengembangan jamu, terutama yang kita pakai dalam pandemi ini. Tentu kami ke Ibu Yuli sebagai ibu kami di Litbang, bahwa kami menunggu juga Bu Yuli untuk studi kasus yang evidence based tentang penelitian tanaman-tanaman obat yang terkait dengan ini. Karena sekarang saya lihat kemarin beberapa teman DSC yang tergabung di beberapa profesi juga sudah mulai ada beberapa yang meneliti. Tentu kami 16 dokter DSC ini kami menunggu karena kami terus terang kami adalah perangkat atau instrumen dari program SC yang kaitannya ini kita mungkin bisa memberikan sumbangsih kita ke dalam rangka pandemi ini. Karena kami DSC ini adalah salah satunya profesi yang punya kompetensi di dalam pelayanan dengan jamu. Gitu, Prof, mungkin yang dari saya, mungkin karena waktu sudah.
Terima kasih, Prof. Ya. Kami lanjutkan Pak Jaya Suprana atau Profesor Kerry ada? Halo, Halo, Prof. silakan. Agus. Ya, Halo, ini dengar ya? Pak Jaya. Oke, Silakan. saya. Yuk, terima kasih Prof. Agus. Ya, saya sebetulnya Ya, mau ya, cuma Prof. Agus bilang saya suruh ngomong sendiri. Maka ya saya mohon maaf sekarang saya ngomong sendiri. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sebab saya tahu teman-teman yang ada di webinar ini semua adalah pendukung jamu. Jadi ini benar-benar adalah suatu peristiwa yang sangat membanggakan dalam sejarah jamu Indonesia ini. Nah, memang kami sudah lama sekali ingin mencalonkan jamu ini ke UNESCO. Karena saya kira Prof. Agus dan teman-teman, para dokter, para apoteker, dan juga para penyehat semua sudah berjuang dengan cukup bagus. Halo? Suara terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak Jaya. Silakan. Nah, maka kami dengan Dirjen Kebudayaan itu sebetulnya sudah sejak 10 tahun yang lalu kita sudah berjuang ke UNESCO, dan sebetulnya dari pihak UNESCO sudah siap untuk menerima jamu sebagai warisan kebudayaan. Tetapi justru dari pihak kita sendiri, dari Indonesia sendiri yang tampaknya masih banyak yang meragukan tentang layak tidaknya jamu ini diakui sebagai warisan kebudayaan dunia. Yang meragukan justru sebagian adalah warga Indonesia, bukan mereka. Kalau UNESCO sudah siap, mereka menyatakan ini memang satu warisan kebudayaan dunia, mahakarya Indonesia. Maka Prof. Agus, saya mohon dengan penuh kerendahan hati, dan Prof. Agus dan teman-teman semua, para dokter, para apoteker, dan para penyehat, dan para industri jamu, saya lihat di sini juga ada Ketua GP Jamu, ya, tolong segera kita bersatu padu untuk mengajukan jamu ini ke UNESCO untuk diakui sebagai warisan kebudayaan dunia. Kenapa kami demikian bersemangat? Karena terbukti setelah batik, angklung, wayang, dan lain-lain diakui sebagai warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO, maka semua warisan kebudayaan itu berkembang luar biasa pesat dan luar biasa membanggakan sekali. Karena pengakuan UNESCO ini ternyata memiliki makna kebudayaan tersendiri. Kalau makna dari kesehatan saya kira sudah diperjuangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan sangat baik. Nah, sekarang mohon dukungan dari Anda semua untuk memperjuangkan jamu untuk diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia, mahakarya bangsa Indonesia. Nah, saya kira cukup sekian, Prof. Agus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, sambil nunggu Prof. Agus, mungkin dijawab dari pertanyaan yang ada dulu. Mungkin Bu Ina, Bu Yulia, atau Bu Rani. Yang pertama pertanyaan dari Bu Risnawati Bangun tentang tanaman jahe. Kemudian yang kedua dari Pak Bambang Sulaksono. Silakan, mungkin Bu Ina atau Bu Yulia atau Bu Rani akan menjawab. Oke. Ya, sekarang. Ya. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan dari Bu Risnawati, dari kawan-kawan yang lain juga, bahwa dengan adanya berita bahwa COVID ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagus dengan jahe, bagus dengan temulawak, akhirnya di pasaran menjadi mahal. Nah, kenapa kemarin ini banyak sekali konsumsi jahe? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa jahe itu mengandung quercetin ya, quercetin, dan dia itu sebetulnya jahe itu meningkatkan aktivitas sel natural killer, gitu. Jadi tubuh itu ya, jadi dia merangsang sel tubuh, sel imunitas tubuh untuk meningkatkan antibodi.
Jadi kalau kita minum jahe tentu akan daya tahan tubuh kita menjadi kuat karena dia sebagai salah satu ramuan imunomodulator. Nah, kenapa di pasaran menjadi mahal? Karena menjadi susah. Semua orang membeli jahe, akibatnya mungkin para petani yang menanam jahe itu kehabisan. Jadi seperti itu sih. Tapi intinya jahe ini sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hanya Bapak Ibu sekalian perlu ingat untuk meminum ramuan ini tidak bisa hanya dalam waktu seminggu. Kita harus waktunya panjang sehingga dia akan meningkatkan tadi saya bilang, saya katakan merevitalisasi sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga mereka bekerja sesuai fungsinya. Jadi itu kalau untuk Bu Risnawati Bangun. Begitu Pak Pri. Baik, terima kasih Bu Yuli atau Bu Rani mau jawab. Pak Agus sudah bisa? Saya udah join, Agus, Pak. Silakan lanjut, Pak Agus. Ya. Ya baik, tadi ini ada gangguan saya dari forensik, ada tiba-tiba yang nggak kelihatan ikut nimbrung. Baik, tadi Pak Jaya terima kasih. Tadi sudah dijawab, saya juga mendengar Bu Ina. Mungkin ada yang akan tadi Prof Kerry atau siapa yang ini dari Aspetri. Saya kesempatan tidak ada. Pak Gumai dari Aspetri apakah ada? Tidak ada. Boleh kalau gitu kita lanjut ke tadi Bu Ina sudah menjawab pertanyaan. Silahkan dilanjut, waktunya terbatas mungkin. Ada 2 pertanyaan tadi kan, silahkan. Baik, saya ya untuk kembali perkenalan kepada masyarakat. Baik, jadi memang saat ini obat-obat tradisional yang sudah ada, terutama jenis OHT ataupun fitofarmaka, itu sudah banyak dijual di pasaran dengan harga yang tidak murah. Saat ini memang belum bisa di-cover oleh BPJS karena obat-obat tradisional ini masih sebagai komplement gitu, bukan sebagai obat gold standar. Nah, namun masyarakat itu bisa mendapatkan obat-obat tradisional ini di puskesmas atau di rumah sakit dengan karena dari Kementerian Kesehatan itu ada dana alokasi khusus yang bisa dibeli oleh dinas kabupaten untuk obat-obat tradisional yang bisa disediakan di puskesmas, sehingga tidak perlu dengan cover BPJS tapi bisa didapat dengan harga dengan biaya gratis. Ke depan kita dari Kementerian Kesehatan akan membuat namanya apa itu obat tradisional bukan yang akan di-cover oleh BPJS, Voltranas, formularium obat tradisional. Yang saat ini di rumah sakit sudah ada dengan kebijakan direktur rumah sakit. Gitu, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi memang Ibu dan Bapak sekalian, masalah jamu ini multi stakeholders dan memang multi paradigm ya. Jadi artinya paradigmanya mesti kita satukan. Sebab kalau tidak hampir semuanya berkaca atau berpandangan dari pandangannya masing-masing. Ya, dan tadi ada pertanyaan memang mesti dijawabnya memang oleh para ahlinya yang dalam hal ini memang teman-teman sejawat kita, tapi juga dalam hal ini ada dari penyedianya dalam hal ini Bu Rani. Bisa memberi komen Bu yang terhadap 2 pertanyaan tadi? Baik. Silakan. Ya, pertama buat Ibu Risnawati Bangun. Sekarang memang pada saat baru-baru COVID terjadi, harga jahe melonjak, tapi sekarang sudah kembali normal, Bu Risnawati, karena sudah lebih masyarakat sudah lebih paham, atau mungkin masyarakat sebagian sudah mulai cuek nih dengan COVID, udah berdamai istilahnya gitu. Jadi ya kadang-kadang beli jahe, kadang-kadang enggak gitu. Nah, tapi saat ini saya sudah pantau harganya sudah normal kembali, jadi tidak tinggi lagi gitu ya. Mungkin sebagian masih ada beberapa. Karena kebetulan kami saja, saya sendiri saja dengan tim itu sudah membuat
ribuan ramuan yang salah satu bagian jahe ya, sebagian memang sebagian besar memang saya alokasikan buat teman-teman di travel. Jadi teman-teman travel yang harus tutup itu kan mereka sekarang sebagian jual makanan dan salah satunya jamu, dan itu besar karena mereka punya link ya. Ribuan jamu sudah mereka jualkan, ramuan-ramuan jamu ini termasuk memang jahe karena itu membantu juga mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi saya bikin pola seperti itu, teman-teman yang nganggur yang akhirnya di PHK, kita siapkan produk yang mereka bisa langsung jualkan dengan cara mereka dengan link sehingga ada penghasilan. Kemudian bagaimana cara mengolahnya ya? Itu sebetulnya simpel. Kalau jahe merah dicuci bersih, direbus, digeprek, direbus, minum airnya. Nah, yang jual jadi juga ada, tapi yang paling bagus ya diolah sendiri, tanam sendiri, sekuatnya bisa minum. Ya, bahkan itu kan ada bahan dari dapur kita sendiri. Kemudian lagi Pak Bambang Sulaksono. Pak Bambang Sulaksono tentu kita juga berharap ya pengobatan secara holistik bisa bersama-sama dengan pengobatan konvensional. Nah itu kan regulasinya di pemerintah sedang diteliti, semoga kedepannya bisa bersama-sama. Jadi pasien itu bisa memilih mau pakai pengobatan tradisional atau konvensional gitu. Saat ini belum, gitu ya. Semoga ke depan nanti. Untuk Prof Jaya, kita kan sudah sama-sama ya kemarin waktu tahun lalu mendaftarkan di Diknas, sertifikat dari Diknas sudah dapat. Kita lagi antri di UNESCO tahun ini yang masuk kalau nggak salah kapal penisi dulu, setelah itu semoga jamu yang siap masuk. Jadi antri 1 tahun itu cuma satu yang didaftarkan gitu. Insya Allah sudah diantrikan. Demikian Prof Agus jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Ya, saya melihat sebelum ke Bu Yuli ini ada yang bertanya, Bu Hesti dan Pak Anhar Wiratama. Itu kami persilahkan untuk singkat, masih ada di tempat. Pertanyaannya nggak kebaca nih. Ya, makanya nggak saya dapat informasi itu. Apakah masih Bu Hesti, Pak Anhar atau Pak Ibu Deliana? Kalau belum ada, saya punya satu lagi Pak Dr. Sony. Dr. Sony adalah praktisi dari New Zealand ini. Apakah ada Dr. Sony? Masih ada? Tidak ada. Jadi kemudian ada Pak Syifaul dan Bu Vivi atau silakan kalau yang tadi sudah mengangkat tangan. Sedikit, Prof. Ya, Prof. Bapak moderator. Boleh saya menambahkan sedikit terkait ya, silakan informasi? Ibu. Boleh menambahkan. Ya, silakan. Risnawati Bangun yang untuk jahe, ya. Sebetulnya tidak terbatas hanya jahe ya untuk bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau pas harga jahe melonjak, kita bisa punya alternatif lain. Banyak tanaman Indonesia itu sudah terkategori GRAS, jadi generally recognized as safe. Artinya sudah adaptogenik. Penggunaannya bisa digunakan sehari-hari, yang mana ini tidak akan menimbulkan ketoksikan pada tubuh. Misalnya kayak yang biasa kita gunakan sehari-hari sebagai bumbu dapur. Untuk itu saya sebetulnya sangat menyarankan bahwa pada masa pandemi ini ibu-ibu menggunakan bumbu dapur 2 kali lipat dari penggunaan semula. Jadi kalau misalnya lengkuas yang biasanya dipakai untuk bumbu 1 iris, ya kita tambah jadi 2 iris atau 3 iris, salamnya ditambah. Karena hampir semua bumbu dapur itu punya efek sebagai antioksidan dan imunostimulan, imunomodulator. Jadi penggunaannya berapa? Apakah bisa digunakan? Tadi ada saran dari Bu Ina dan masukan dari Bu Ina direbus atau Bu Tani direbus bisa, tapi bisa juga digunakan sebagai minuman sehari-hari atau juga
Jadi hal-hal yang terkait dengan penggunaan bisa sangat fleksibel, tidak harus seperti jamu yang notabene biasanya pada beberapa ibu-ibu atau pengguna yang sibuk ini merepotkan. Nah, bisa digunakan dalam bentuk lain. Kunyit saya kira sudah banyak terbukti secara praklinis untuk memerangi virus ya, sehingga ini juga menjadi bahan alternatif jika jahe tidak ada di lingkungan ibu. Seperti itu. Ini yang bisa saya tambahkan, Prof. Terima kasih. Pak moderator hilang lagi. Pak moderatornya hilang lagi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, selain yang mengangkat tangan tapi sudah ditimbrung dengan yang yang masuk secara tertulis. Jadi mungkin kalau Bu Rusmida itu jawabannya simpel ya, nanti tapi yang menarik yang berikutnya lagi, Ibu kalau nggak salah ini Dokter Amaranila nih, dokter kulit ini. Ada yang bisa jawab nggak nih? Mungkin Bu Yuli bisa jawab nggak? Tadi mungkin ini sekilas tadi sudah saya sebutkan, Prof. Saya sudah sampaikan sebetulnya penggunaan itu tidak terbatas hanya seperti kita minum jamu pada umumnya diiris, kemudian airnya harus mendidih dulu, kemudian dimasukkan bahannya, kita tunggu 15 menit mendidih. Kesannya sangat merepotkan karena sebetulnya kalau pada tanaman-tanaman yang sudah adaptogenik yang tadi sudah disebutkan di awal, pegagan, kemudian jahe, kunyit, misalnya lengkuas, itu kan memang sudah sangat familiar bagi masyarakat digunakan sebagai bumbu. Artinya tidak ansih digunakan sebagai jamu, karena bahan-bahan itu sudah masuk kategori GRAS, generally recognized as safe, artinya dari uji praklinik dia memang aman sampai pada dosis lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan, artinya penggunaannya sangat besar ya, tidak beracun. Nah, kalau memang sulit digunakan dalam bentuk jamu, bisa digunakan dalam bentuk minuman. Jahe dibersihkan, kemudian digeprek saja, kemudian ditaruh di gelas, dituang air mendidih, itu sudah bisa punya efek terhadap tubuh. Artinya tidak selalu harus direbus sampai menunggu 15 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi kalau ini sudah dalam bentuk terima kasih atas semua paparannya itu sudah diuji. Ya, terima kasih. Jadi nanti beberapa pertanyaan akan dijawab ya melalui host nanti atau melalui kami nanti. Bagi teman-teman yang belum memahami ini, kita mudah-mudahan nanti ada sesi khusus bagaimana menjembatani antara cara berpikir teman-teman konvensional dengan teman-teman tradisional, karena ini merupakan salah satu dialog yang panjang. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya sebagai moderator menyampaikan intinya adalah bahwa potensi kita tuh sangat besar dan penggunaannya juga sangat besar. Ingat tadi Bu Ina, Bu Yuli dan Ibu Rani sama-sama menyampaikan bahwa jamu itu penggunaannya adalah tidak cespleng gitu ya, tidak one shot, tetapi adalah terus gitu ya. Jadi ini adalah menggunakan ini berarti sumber devisa, dan itu sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat, dan ini sejalan dengan biokultural. Jadi sekali lagi ini sangat lekat dengan budaya kita seluruh Indonesia ya, dan mudah-mudahan tadi ristojanya juga sudah sangat banyak. Dengan demikian sebenarnya mestinya di dalam zaman new normal ini merupakan salah satu daya ungkit yang luar biasa. Sementara di sisi konvensional, COVID ini belum ketemu gold standarnya. Jadi kalau belum ketemu gold standarnya, mestinya siapapun boleh gitu, dan apapun boleh dirasakan sepanjang memang itu aman. Nah, Bapak dan Ibu tolong cermati yang tadi paparannya Dr. Ina, bahwa ada surat edaran dari Dirjen Yankes, walaupun itu sifatnya surat edaran, itu pengertiannya secara hukum adalah itu bahwa Kementerian Kesehatan mengatakan jamu yang diolah model seperti surat edaran Dirjen itu adalah aman. Nah, ini adalah merupakan satu katakanlah jaminan apabila nanti ada teman-teman profesi atau teman-teman penyehat ataupun yang lain-lain nanti mengatakan
jamu ini aman atau tidak sesuai dengan surat edaran Dirjen, itu yang paling aman. Dan di balik itu sekali lagi mengakhiri ini sebenarnya ada pohon keilmuan gitu untuk masalah kesehatan tradisional Indonesia ini gitu, dan itu menjadi jembatan dari antara teman-teman empiris dengan teman-teman komplementer dan teman-teman integratif ya secara konvensional. Jadi itu semuanya sudah dirajut dan mudah-mudahan ke depan kita akan punya waktu kesempatan untuk membicarakan ini lebih dalam. Saya mohon maaf pada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semuanya dan semua yang hadirin di sini karena alasan teknis juga alasan keterbatasan waktu. Maka karena saya sebagai host, sebagai moderator udah diperingatkan harus ada penutupan dari Pak Superbos Pak Supriantoro, maka waktunya saya kembalikan lagi dengan catatan Pak Supriantoro kalau melihat seperti ini kelihatannya mohon dibuatkan serial lagi 3 atau 4 kali Pak Supriantoro. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriantoro, kami persilakan. Gak ada suaranya, Pak. Pak Supriantoro, nggak ada? Oke. Oh, baik, terima kasih banyak Prof. Agus atas moderatornya yang betul-betul bisa mengintegrasikan berbagai pihak, mulai dari hulu ke hilir, sampai pada bagaimana implementasi di pasar industri yang memang walaupun tadi Bu Rani mengeluh memang mungkin belum terlalu secara ilmiah belum terlalu banyak diakui, tetapi pada kenyataannya penggunanya luar biasa sehingga omset industri jamu ini pun merupakan suatu omset yang menjadi salah satu devisa negara yang potensi ke luar negeri sangat besar. Kita tidak boleh kalah dari Cina yang luar biasa devisa dari obat tradisionalnya. Dan dari yang disampaikan baik oleh Bu Ina, Bu Yuli maupun Bu Rani, saya kira saling melengkapi bahwa memang luar biasa kekayaan potensi kita dan kenyataannya pun secara ilmiah ada puluhan, tadi saya lihat ada tumbuhannya saja sudah mencapai hampir 50.000, 47.000 sekian, dan yang merupakan ramuan-ramuan 32, saya yakin jauh lebih banyak lagi. Karena di industri jamu pun saya yakin banyak sekali ramuan. Seandainya kemudian paling tidak melalui webinar ini, walaupun sudah ada, lebih diintegrasikan lagi, entah melalui asosiasi atau mungkin lebih tepat Bu Ina nih sebagai leading sektornya, diintensifkan lagi pertemuan-pertemuan karena ini adalah kekayaan negara dan potensinya sangat besar, sehingga betul-betul dirasakan kehadiran jamu atau entah herbal yang terstandar ataupun masuk lagi ke fitofarmaka betul-betul menjadi suatu pelengkap tadi yang diharapkan Bu Rani. Syukur-syukur malah menjadi bagian dari pengobatan yang betul-betul akan menjadi menyatu dengan prinsip-prinsip pengobatan konvensional secara barat. Demikian Bapak Ibu, juga terima kasih sekali masukan-masukan dari para pakar yang lain yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Usulan dari Prof. Agus saya pikir menarik, seandainya memang diharapkan ini menjadi media untuk meningkatkan peran jamu dalam pengobatan di Indonesia, saya pikir kita bisa jalurkan uang lagi Pak Agus, nanti kita setting lagi dengan beberapa pakar yang memang terkait, sehingga tidak sekedar berbicara kosong di webinar, tetapi betul-betul memulai. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada moderator, para narasumber, dan juga kepada seluruh peserta yang masih mengikuti sampai akhir. Moga-moga acara webinar ini bermanfaat, dan tentunya kita berharap bahwa COVID segera berlalu, walaupun dikatakan tidak akan lepas, tetapi bagaimana kita mampu memproteksi, melindungi diri, sehingga di era ke depan setelah PSBB di new normal betul-betul bisa menurun dan hilang dari bumi Indonesia. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada webinar yang akan datang. Kami selalu mengadakan webinar rutin pada hari Selasa dan Kamis setiap jam 1 sampai jam 3 dengan topik yang berbeda, dan untuk khusus jamu kami akan alokasikan waktu sesuai dengan usulan Prof. Agus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Semuanya para pembicara. Terima kasih para hadirin semuanya. Terima kasih. Terima kasih host UGM. Terima kasih.
Terima kasih Ikesindo dan Indo HCF dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.